Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yaitu tentang HOTS atau soal HOTS atau soal-soal HOTS begitu. Dan bagaimana karakteristik dari soal-soal HOTS tersebut. Jadi HOTS atau Higher Order Thinking Skill merupakan keterampilan berpikir yang memuat dua keterampilan, yaitu keterampilan berpikir kritis kemudian dan keterampilan berpikir kreatif. Dalam keterampilan berpikir kritis, informasi ditransformasikan untuk menguraikan, mengevaluasi, mengambil kesimpulan, mengubah paradigma, dan memindahkan sesuatu. Sedangkan dalam karakteristik berpikir kreatif, informasi diciptakan untuk berimajinasi, menginterpretasikan, mensintesiskan, menginduksikan, membuat teori, membingkai ulang, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Ide-ide kreatif hanya muncul dari keterampilan berpikir kreatif. Kemudian apabila ide-ide kreatif itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menciptakan sesuatu inovasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya masuk kepada soal HOTS. Apa sebenarnya soal HOTS tersebut? Soal HOTS tersebut merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Sedangkan soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan ada 5. Yang pertama itu adalah transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua adalah memproses dan menerapkan informasi. Kemudian mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah menelaah ide dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal berbasis HOTS tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal rekal. Kemudian kita masuk kepada karakteristik dari soal HOTS. Itu terdapat 3 karakteristik. Yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua adalah berbasis permasalahan kontekstual. Yang ketiga atau yang terakhir adalah soal berupa cerita, tabel, dan diagram. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi maksudnya di sini adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang. Dengan demikian, jawaban soal-soal HOTS tidak tersurat secara eksplisit dalam stimulus. Artinya dalam soal HOTS tidak lagi ada pertanyaan yang biasanya berfokus pada apa, siapa, dan kapan, tetapi akan lebih berfokus pada pertanyaan bagaimana dan kenapa yang nantinya memerlukan alasan-alasan yang konkret. Untuk materi hitung-hitung seperti matematika sendiri, soal HOTS tidak hanya membutuhkan rumus menjawabnya, tapi juga perlu pemahaman konsep yang mendalam. Kemudian yang kedua adalah berbasis permasalahan kontekstual. Maksudnya di sini adalah soal-soal HOTS merupakan asesmen berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa.
di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Dalam pengertian tersebut termasuk pula bagaimana keterampilan peserta didik untuk menghubungkan, menginterpretasikan, menerapkan, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam konteks nyata atau dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada soal berupa cerita, tabel, dan diagram. Jadi maksudnya di sini adalah dalam soal-soal HOTS ada data yang diberikan dalam bentuk penggalan cerita, paragraf bacaan, gambar, tabel maupun grafik. Jadi peserta didik dituntut untuk membaca dan memahami data-data tersebut terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soalnya. Nah, data yang disajikan tersebut bisa digunakan untuk beberapa pertanyaan. Artinya, data-data atau penggalan cerita, gambar, tabel maupun grafik tersebut tidak hanya digunakan untuk menjawab satu soal saja, akan tetapi bisa juga menjawab beberapa soal berikutnya. Misalnya, data berupa paragraf bacaan bisa digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan seperti gagasan utama, kesimpulan, dan sebagainya. Kemudian contoh soal HOTS dalam matematika, misalnya diberikan sebuah cerita atau contoh soal OSIS suatu sekolah mengadakan pentas seni untuk amal yang terbuka untuk masyarakat umum. Hasil penjualan tiket secara acara tersebut akan disumbangkan untuk korban bencana alam. Panitia memilih tempat berupa gedung pertunjukan yang tempat duduk penontonnya berbentuk sektor lingkaran terdiri dari 6 baris atau 6 jejer begitu, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian dari penggalan cerita sedikit tersebut kemudian muncul 2 pertanyaan. Yang pertama adalah jika pada baris pertama terdapat 25 kursi, ke baris kedua 35 kursi, baris ketiga 50 kursi, baris keempat 70 kursi, dan seterusnya, tentukan banyaknya seluruh tempat duduk pada gedung pertunjukan. Kemudian yang kedua adalah apabila harga tiket baris pertama adalah paling mahal dan selisih harga tiket antara 2 baris yang berdekatan adalah 10.000 dengan asumsi seluruh kursi penonton terisi penuh, tentukan harga tiket yang paling murah agar panitia memperoleh pemasukan sebesar 22.500.000. Nah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa dia bukan merupakan soal biasa atau soal biasa, tetapi dia merupakan salah satu contoh soal HOTS, yaitu soal yang memerlukan keterampilan berpikir yang cukup tinggi, karena di samping dia menjawab soal dengan rumus, dia juga harus memahami apa maksud dan apa yang diminta dari soal tersebut. Langsung saja kepada penyelesaiannya. Jadi soal tersebut merupakan soal dari materi barisan atau deret yang diketahui bahwa barisnya itu terdapat 6 baris, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan jumlah kursi di baris pertama adalah 25, 35, 50, 70, 95 sama 125. Selisihnya adalah 10, 15,
20, 25 dan 30. Jadi kapasitas total yaitu kita jumlahkan seluruh kursi dari kursi deret pertama sampai ke 6 yaitu sama dengan 400. Artinya kapasitas dari gedung tersebut memuat 400 tempat duduk untuk para penonton. Kemudian yang kedua, kita misalkan tiket termurah sama dengan X dalam ribuan. Nah, tinggal kita masukkan saja X tersebut, kemudian didapatlah X-nya adalah sama dengan 40. Jadi harga tiket termurah adalah 40, artinya di baris pertama atau harga tiket yang paling murah sekali dijual oleh panitia tersebut adalah sebesar 40.000. Mungkin sampai di situ saja video pembahasan tentang soal HOTS dan bagaimana karakteristiknya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.